Oke, kita akan segera memulai kelas ya. Kalian silakan isi dulu daftar kehadirannya di e-learning. Untuk materi hari ini, terakhir itu kita ada yang ingat nggak materinya tentang apa? Ada yang ingat terakhir kita belajar tentang? Ya, betul. Metalografi ya. Sekarang kita lanjut ke mikrostruktur dari baja dan heat treatment. Sebelumnya, apakah ada yang sudah pernah mendapatkan materi ini? Yang sudah, silakan raise hand. Udah. Kurnia, mendapatkan di mana? Mata kuliah apa? Bantek juga Bu, yang semester kemarin itu ada heat treatment juga kalau nggak salah. Sama siapa ya? Yang Bu Vika Bu. Oh Bu Vika. Oh ya udah. Kalau gitu silakan untuk yang sudah pernah. Ada lagi? Siapa lagi yang sudah pernah berarti? Tadi Kurnia, terus siapa lagi? Siapa lagi Kurnia, teman sekelas kamu? Absen 1 sampai 17, Bu. Oh. Pas bahan teknik ya berarti? Pengetahuan bahan teknik ya? Iya Bu, di semester lalu. Oh, Oke. Berarti untuk teman-teman yang sudah pernah, tinggal mengulang aja ya. Nanti yang belum ngerti bisa tanya ke teman yang sudah dapat materi ini. Tapi Kurnia masih ingat nggak? Masih sedikit-sedikit Bu. Sedikit. Oke. Kita lanjut aja ya. Jadi untuk yang mungkin materinya sedikit-sedikit sudah pernah didapatkan, memang ini untuk melengkapi puzzle-nya gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang kita ulang-ulang kembali, memang tujuannya itu salah satunya adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif. Jadi setelah teman-teman belajar apanya, oh ternyata yang ini dulu sudah pernah, ternyata ini untuk melengkapi materi yang ini, seperti itu ya. Jadi kita mulai saja, bismillah ya. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah struktur mikro dari baja. Ya. Struktur mik ini adalah beberapa fasa yang mungkin kita ulang kembali ya. Jadi ada di baja itu ada beberapa fasa. Yang pertama adalah ferrit, kedua adalah austenit, ada juga cemented atau Fe3C ya. Lalu ada perlit dan lederburit. Ya. Ini kalau kita ingat di diagram fasanya, nanti kita akan buka diagram fasanya. Jadi ada beberapa area yang merupakan area terbentuknya fasa ferrit, area terbentuknya fasa austenit, area terbentuknya cemented, perlit, dan lederburit. Kalau kita tarik secara garis besar, apa sih yang menentukan fasa ini bisa muncul? Ada berapa variabel yang bisa menentukan akhirnya muncul fasa ferrit, austenit? Ada yang ingat nggak apa? Apa yang menentukan dia bisa muncul, dia bisa terbentuk fasa itu? Kadar karbon dan suhu ya Bu. Iya betul. Jadi tergantung dengan kadar karbon yang terdapat di dalam baja dan juga temperatur terbentuknya. Tadi siapa yang jawab? Muhammad Kurnia. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada fasa-fasa ini nih di dalam baja. Ferrit, yang pertama ferrit ya. Jadi alpha ferrit atau ferrit sama ya. Dia terbentuk dari solid solution, bentuknya solid solution. Nah kalau delta ferrit itu terbentuknya stabilnya di temperatur yang tinggi. Jadi beda delta ferrit sama alpha ferrit, itu beda ya. Karakteristiknya dia soft and ductile. Nah dia itu magnetic. Nah kita lanjut ke yang kedua adalah austenit. Ini saya bahas sedikit. Saya ambil dari materinya Pearson Education ya. Nah, untuk austenit itu ada dia itu terbentuk pada range temperatur tertentu ya.
Dan dia biasanya transformasinya terbentuk dari BCC ke FCC. Jadi austenite ini bentuk strukturnya adalah FCC atau face centered cubic. Ya, dia itu austenite itu biasanya gamma. Jadi kalau tadi ferrite itu alpha, kalau austenite itu gamma. Ya, austenite itu lebih padat daripada ferrite ya, dan sangat penting di dalam heat treatment. Ya, jadi sebuah proses yang dilakukan untuk memodifikasi baja itu adalah heat treatment. Lalu dia punya kemampu bentukan yang sangat baik. Nah, kita lanjut ke fase selanjutnya adalah cemented. Jadi tadi kita udah bahas dua, ferrite dan austenite. Sekarang kita masuk ke cemented. Cemented ini biasanya bisa juga disebut dengan karbida, ya. Karbida. Kenapa? Karena karbida itu kan keramik ya. Nah, cemented itu bentuknya sangat hard and brittle. Jadi dia senyawa keramik yang senyawanya itu karakteristiknya very hard and brittle gitu. Nah, dia punya pengaruh yang sangat signifikan. Ya, jadi kalau misalkan sebuah material, sebuah baja itu punya cemented, karakteristiknya itu akan berubah jadi hard and brittle gitu. Lanjut. Nah, tadi yang saya bilang. Jadi kalau austenite itu face centered cubic, di mana di setiap sisinya ada satu atom inti di tengahnya, ya. Nah, kalau ini ferrite adalah BCC, yaitu body centered cubic. Jadi ada satu atom yang di tengah. Nah, di tiap sisinya nggak ada. Kalau ini kan face ya, jadi kayak gini. Kalau martensite HCP, ya, martensite itu satu fasa lain yang bisa didapatkan dari proses perlakuan panas atau heat treatment. Nah, di sini dari yang tadi kita sebutkan, apa yang belum ada di sini nih? Tadi kan kita udah bahas tentang ferrite, austenite, cemented ya. Ada yang tahu nggak dua ini apa? Nih yang udah belajar heat treatment. Kurnia, ini apa nih kurnia? Apa ya, Bu? Ya kan? Nah, ini adalah fasa juga, ya. Ini adalah fasa juga yang terdapat di baja. Fasanya namanya bainite dan martensite. Kenapa kita belum bahas tadi? Karena dia beda. Jadi, kalau ferrite, austenite, sama cemented, itu adalah fasa yang terbentuk pada saat stabil. Jadi penurunannya atau laju pendinginannya itu stabil, konstan gitu ya. Tapi ketika laju pendinginannya tidak stabil, tidak konstan, dia bisa membentuk bainite atau martensite. Jadi fasa yang bainite dan martensite ini adalah fasa yang metastabil gitu. Terus kenapa dia ada gitu ya? Kenapa kita meng-create adanya si fasa ini? Karena kita lihat nih, masing-masing fasa memiliki karakteristik masing-masing ya. Nah, kita bisa lihat dari kekerasannya salah satunya. Ferrite kekerasannya 100. Ya. Austenite kekerasannya 300 misalkan gitu ya. Lalu cemented 650. Nah, pada saat pada melihat ini, nah selanjutnya kita lihat kalau bainite bisa sampai 500, 550. Jadi kenapa kita mau ada martensite pada baja? Karena kita mau memodifikasi sifat mekanisnya. Kita ingin meningkatkan kekerasannya. Kalau yang normal dia cuman ada di 100, lalu kita pengen dia banyakin martensitnya sehingga bisa jadi 500 kekerasannya gitu. Jadi heat treatment adalah salah satu proses untuk memodifikasi baja dengan cara memberikan perlakuan panas pada baja sehingga akhirnya dia punya fasa yang diinginkan nih, contohnya bainite atau martensite, sehingga akhirnya sifat mekanisnya bisa meningkat. Seperti itu mungkin bisa dipahami nggak? Bisa, Sampai Bu. sini dulu. Sampai sini ya. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah, aduh nih, si Nathanael keluar. Oke. Nah,
Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah diagram Fe3C ya, yang menunjukkan di sini itu kita mau lihat perubahan mikrostruktur dari saat dia temperatur tinggi ke temperatur rendah, gitu ya. Ternyata di dalam mikrostrukturnya ini ada perbedaan nih. Yang pertama, ketika di temperatur ini kan berarti karbonnya sekitar mungkin di sini 0,8 ya, karena di saat di titik pertemuan ini nih, ya, di titik eutektoidnya. Oke. Nah, di sini adalah sekitar 800 derajat Celcius dengan kadar karbon 0, berapa? Dias? Tadi saya sebutkan. Dias? Halo, suara saya terdengar nggak? Masih Bu, masih terdengar. Oke, Terdengar, Dias. Bu. Halo Dias. 0,8 bukan, Bu? Iya, jadi kita tadi mau ngeliat apa di sini? Mau ngeliat apa? Iron Kadar karbon sama temperatur ya Bu. Kita mau melihat perubahan mikrostruktur ya pada baja dengan kadar karbon 0,8 ya, itu Dias ya. Bu. Kita mau lihat perbedaan mikrostrukturnya pada saat dia di 800 derajat Celcius dengan dia di 700 sekian, 725 gitu Kausyar ya. Iya Bu. Nah, ketika dia di 800 derajat Celcius, tadi nih fasanya apa nih? Gamma. Tadi yang gamma apa? Fasa apa? Ferit, Bu. Austenit. Austenit. Kalau yang ferit itu delta. Austenit, Bu. Atau alfa. Ya, di sini austenit nih gamma. Jadi kita lihat mikrostrukturnya apa, ini ilustrasi ya. Ini ilustrasi. Jadi pengen melihat aplikasi dari metalografi yang kemarin kita sudah lihat itu untuk apa sih gitu kan. Nah, kemarin kita udah bahas cara-cara untuk mengamatinya, dimulai dari preparasi sampai akhirnya melihat di mikroskop. Nah, ini kita coba lihat aplikasinya. Ketika dia di 800 derajat Celcius, nih, nah, dia itu ada bocor. Saya. Astagfirullah. Oke. Lagi cuci Nah. tangan. Iya, nggak apa-apa. Terus, nah ini kan berarti tadi semua fasanya adalah austenit, ya. Kita lihat di sini ilustrasinya batas butir, ya. Jadi ada area-area tertentu itu menandakan butir-butir di dalam fasa itu satu arah. Jadi yang ini misalkan satu arah ke sini, pertumbuhan butirnya yang ke sini arahnya ke sini. Nah, yang ini arahnya ke sini. Jadi perbedaan arah butir itu yang menyebabkan dia ada batas butir, ada region-region daerahnya kayak gini. Gitu ya. Tapi secara garis besar kita bisa lihat pada 800 derajat Celcius baja dengan kandungan karbon 0,8% ya. Mikrostrukturnya seperti ini, mengandung full austenit atau seluruh fasanya adalah austenit, si gamma itu. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia mengalami pendinginan? Ya, kalau ini kan berarti pendinginannya secara konstan, ya, karena dia garisnya ke bawah kayak gini nih. Nah, di sini apa yang terjadi? Oh, ternyata setelah melewati garis ini, ternyata dia terjadi perubahan atau transformasi fasa, perubahan fasa. Kita lihat apa sih fasanya yang terbentuk? Oh, ternyata karena ini areanya adalah area dari alfa atau ferit dengan cemented atau Fe3C, akhirnya dia menjadi alfa plus Fe3C gitu. Oh, ternyata nanti mikrostrukturnya berubah. Yang tadinya full austenit, dia berubah menjadi perlit. Perlit itu adalah gabungan antara ferit dengan Fe3C. Namanya perlit tulisannya gitu. Ini menandakan apa nih?
Kalau tadi kita lihat, kalau ada fasanya berubah, berarti apa? Kita bisa simpulkan apanya juga berubah. Raffi, kalau tadi fasanya berubah, berarti apanya lagi yang berubah? Fasanya berubah. Terus selain fasa, berarti apanya yang ikut berubah? Sifat? Sifat apanya? Yang tadi ada di tabel-tabel itu tuh, yang kita maunya dari 100 jadi berapa, itu apa tuh? Coba lihat dulu, Bu. Di. Di. Kalau fasanya berubah, Fakih yang jawab ya? Iya, Raffi. Lah itu tadi bukannya Fakih yang jawab? Fakih, Bu. Iya, Fakih yang jawab. Oke. Nah itu, jadi ketika terjadi perubahan fasa, ya, yang kita amati di mikroskop nih, ya kan kita ngamati nih di mikroskop. Oh, fasanya berubah dari austenit menjadi ini. Berarti di situ terjadi perubahan sifat mekanik, perubahan kekerasan, gitu. Sampai sini paham nggak? Fungsi dari struktur, mikrostruktur, hubungannya dengan sifat mekanik, paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman tolong agak fokus sedikit ya, konsentrasi nih. Nanti kita mulai untuk melihat di sini. Sebentar. Oke, Bu. Bu, maaf Bu, Nathanael izin ganti device Bu, keluar-keluaran Bu. Iya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang adanya titik eutectoid atau tulisannya eutectoid ya. Eutectoid, titik eutectoid itu ada di mana nih? Siapa tadi? Kok ingatnya Kaisar sih? Siapa ya namanya ya? Bentar. Raffi. Bukan. Kurnia. Nathanael, Bu. Kurnia. Apa, Bu? Iya Bu, Kurnia Kaisar Bu namanya Bu. Oh, alah. Iya. Kurnia, coba ingat nggak ada titik eutectoid di diagram FFP3C? Yang mana tuh titiknya? Ya, eutectoid. Yang merah ya? Yang mana? Yang di itu. Di mana? Sini. Yang 0,76. Oh, yang ini. Kalau Iya, nggak salah sih, Bu. Betul. Good. Nah, kita itu kalau di sini namanya apa? Area sebelum di bawah 0,76, area ini namanya apa? Ketika baja memiliki kandungan karbon di bawah 0,76, dia masuk ke Austenit ya, Bu. Bukan, dia masuk ke kategori hypoeutectoid still, baja hypoeutectoid ya. Nih, kalau dia lebih dari 0,76, namanya adalah hypereutectoid still, gitu. Perbedaannya apa? Kan kita mikirnya nih, baja paling di area sini sama di sini akan sama nih mikrostrukturnya, ya kan? Karena sama-sama fasanya sama kan? Ini kan sama kan fasanya? Alpha plus Fe3C semua kan, satu yang area gede ini, ya kan? Fasanya sama-sama perlit plus sementit menjadi perlit, sama kan? Yang di sini apa nih fasanya? Sama, Bu. Sama, ini kan perlit juga kan? Yang di sini fasanya apa? Perlit juga. Perlit juga. Yang lain paham nggak? Sampai sini dulu. Sebelum saya maju, ada yang masih nggak mudeng nggak? Kenapa sama-sama perlit? Tar dulu. Kenapa? Belum mudah. Raffi? Bu, lihat John yang alpha sama itu ya Bu ya? Gimana ya Bu? Lihat simbolnya apa gimana sih Bu? Belum paham. Nah, kita lihat pembagiannya dulu nih ya. Kita lihat dulu austenit. Dari awal nih, saya jelasin ya. Ini austenit nih. Ini austenit. Ini area garis merah ini adalah Fe3C atau sementit. Ya, kalau diagram fasa itu kan
akan terbentuknya di antara perbatasannya. Misal area yang segitiga yang ungu ini itu adalah area austenite, ya kan? Sebelahnya itu adalah berarti austenite dengan plus apa yang di sebelahnya ini yang merah? Cemented. Nah, jadi area gamma, area austenite plus cemented itu areanya ini nih. Garis ini berbatasan dengan cementednya, berbatasan dengan garis yang di bawahnya ini, berbatasan dengan garis austenite. Sampai sini paham nggak? Nah, kita lihat lagi. Ini kan tadi austenite. Terus ada area biru nih, area apa nih? Biru. Ayo. Biru apa? Hipo itu. Bukan, yang biru, segitiga biru. Ferit, Bu. Ferit nih, kan ada alfa nih. Oh, iya. Nah, berarti area yang segitiga ini apa? Rasanya. Ferit. Kan yang ferit yang biru. Yang segitiga ini sama kayak tadi caranya. Yang berbatasan sama dia apa? Ferit. Terus yang ini apa? Austenite. Jadi yang area ini apa? Ferit plus austenite. Gitu. Kalau ini kan sama nih. Austenite, ini liquid. Jadi di area sini adalah Austenite plus liquid. Oke, nah berarti area ini nih, kalian gak usah lihat garis titik-titik. Garis titik-titik itu adalah gambar kita aja. Kita pengen bikin yang di mana gitu loh. Tapi kalau dasarnya adalah si segitiga yang biru ini dengan Fe3C yang ini. Jadi apa nih area Fe3C dan alfa itu segimana? Segini kan? Sebesar Iya, ini Bu. nih. Sebesar ini. Tadi siapa yang belum mudeng? Udah mudeng belum? Ada lagi? Udah, Bu. Udah. Jadi area alfa plus Fe3C atau bisa kita singkat dengan perlit itu adalah dari sini, sampai sini. Nih, sampai sini, ya. Oke, nah sekarang pertanyaan saya. Kan dia semuanya sama-sama perlit nih, segede gini. Saya pakai bahasa yang gampang aja ya. Ini kan bahasanya segede, dia segede gini adalah perlit nih ya. Menurut kalian, mikrostrukturnya baja yang kurang dari 0,7 atau di sini lah, let's say ya. Dengan di sini sama apa enggak gambarnya? Beda. Beda, Bu. Kenapa beda? Gambar sama. Karbonnya persentase kandungan Nah, persentase karbonnya kan beda. Jadi walaupun dia sama-sama perlit, ternyata beda. Nah, kita mau lihat ya, kita mau lihat transformasinya nih. Pertama kita akan bahas, untuk baja dengan kandungan karbon di bawah 0,76, berarti kan yang sebelah sini nih, ya, di area ini, ya. Kita menyebutnya adalah golongan baja hipoeutektoid. Ya, kalau dia adanya di area sini. Kita mau lihat gambar mikrostrukturnya seperti apa sih? Kita contohin, kita ambil adalah dia di karbonnya ada di 0, berapa ya? Ini mungkin 0,5 kali ya. 0,3 sekian lah ini. Kita tarik garis nih, yang biru muda. Nih, oke, kita lihat transformasinya. Ini yang pertama, ketika dia di temperatur 1000 sekian derajat. Pasannya apa? Austenite, Bu. Full austenite. Seluruhnya merupakan austenite. Ini dengerin ya, nanti saya minta jelasin ulang. Lalu ketika dia di sekitar 800, terjadi dia ada di garis transformasi nih, antara austenite dan mulai ada ferit. Kita lihat di gambar ya, bener kan? Kayak gini ilustrasinya. Si feritnya yang warna biru muda mulai muncul di batas butir. Nih, kayak gini ilustrasinya. Oke, kita lanjut. Ketika sebelum dia transformasi nih, sebelum di garis transformasi dia dari alpha plus austenite. Di sini berarti masih ada apa? Masih ada apa fasanya nih? Ya ada austenite sama Masih ada austenite-nya kan. Ketika Mulai lewat banyak sini, feritnya. feritnya mulai muncul, feritnya mulai tumbuh. Di sini ferit mulai tumbuh dibandingin yang atas, tapi si austenite-nya masih ada, ya kan? Nah, setelah lewat garis ini harusnya gimana?
Austenitnya udah nggak ada. Ya udah nggak ada. Ini betul, austenitnya udah nggak ada. Kenapa? Karena di sini fasanya tinggal alpha plus Fe3C kan. Tinggal Iya. ferrit plus Fe3C. Jadi harusnya austenitnya udah nggak ada. Kita lihat. Nah, kayak gini. Jadi alfanya sudah terbentuk di batas butir. Lalu sisa austenitnya dengan karbon langsung membentuk Fe3C atau cemented. Nah, cemented itu perlit itu strukturnya memang garis-garis kayak gitu. Bu, Mm-mm. kenapa yang di titik 800 itu kan udah nggak kena austenit, cuman masih ada austenitnya. Itu masih di atas garis. Itu titiknya di atas garis, belum di garis transformasi. Cuma agak mepet aja dibikinnya. Sebenarnya Oh, agak iya. naik dikit. Mm-mm. Oke, sampai sini ya. Ini untuk meja yang ya silakan. Kalau misalkan dia garisnya atau titiknya berada di tempat tengah-tengah, Bu, pembagiannya rata atau bagaimana, Bu? Nah, itu terjadi pas lagi transformasi ya belum bisa ya, mungkin rata ya. Bu, Oke, Raffi jadi izin titik. ganti device, Bu. Iya, silakan. Kasih, Yang Bu. itu, yang Mas Raffi, Bu, yang apa yang namanya lupa deh. Panitia. Iya, Pak. Yang Ya, panitia iya, siapa kayaknya itu. Iya, itu saya, Bu. Tadi dulu. Saya ini pakai pointer jadi nggak bisa nge-proof. Bentar. Nah, ada lagi nggak? Udah kan? Oke. Ya, kita lanjut ya. Ini teman-teman ingat ini untuk hypoeutectoid. Sekarang kita lihat bedanya apa sih sama hyper, kan tadi kita pengen lihat ya. Perbedaan kalau dia di bawah 0,7 sama lebih dari 0,7 padahal sama-sama perlit sama atau beda. Coba kita lihat. Nah, nanti hasilnya kayak gini nih. Nah, ada yang tahu nggak proeutectoid ferrit ini apa? Ini nama-nama yang bikin pusing aja sih sebenarnya. Proeutectoid ferrit artinya adalah ferrit yang sudah ada sebelum melewati si titik eutectoid ini. Sebelum melewati garis eutectoid ini. Jadi nih, ferrit yang ada di batas butir itu namanya proeutectoid karena kan pro sebelum. Gitu. Jadi nanti kalau di mikroskop gambarannya seperti ini. Ada yang putih-putih ini ferrit, lalu ada yang garis-garis ini adalah perlitnya. Gitu. Kebayang nggak dari sini terus dipindah ke sini? Bingung nggak? Bingung, Bu. Bingung. Iya, emang bingung. Saya juga awal-awal kalau pas baru ngeliat kayak gini juga pusing ya. Nih, yang biru muda ini kan dia ferrit yang sudah terbentuk sebelum dia bertransformasi jadi belang-belang garis-garis itu kan. Karena ketika dia melewati garis ini, seluruh austenit langsung berubah menjadi perlit yang garis-garis ini, yang biru muda merah ini. Ya. Nah, tapi si biru muda merah ini, garis-garis ini enggak mengganggu ferrit yang udah ada di batas butir kan, yang udah muncul sebelumnya kan. Nah, itu yang namanya ferrit yang sudah muncul sebelum melewati garis eutectoid, yaitu ferrit yang ada udah muncul duluan yang di batas butir ini. Nah, kalian bayangin si biru muda ini adalah yang warnanya putih polos ini. Dia udah muncul duluan di batas butirnya sebelum akhirnya perlit terbentuk gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Mau nanya, Bu? Boleh, Bu? Boleh. Berarti nggak bisa digabung ya, Bu, itunya? Apa, perlit yang sebelum muncul itu di batas? Yang mana? Yang mana ferrit? Iya, ferrit yang muncul sebelum batas Dia eutectoidnya nggak akan terganggu. Dia nggak terganggu. Yang akan berubah adalah austenit menjadi perlit. Tapi ferrit yang udah ada kan di sini fasanya tadi alpha plus gamma ya, yaitu ferrit plus austenit. Yang berubah tinggal austenitnya doang yang menjadi perlit. Tapi ferrit tidak berubah. Gitu. Oke, Bu. Ada Makasih, lagi? Bu. Ada lagi yang mau tanya? Bu mau tanya, Bu. Mm-mm. Berarti yang di gambar yang bawah itu yang warna putih semua itu proeutectoid ya, Bu? Iya. Yang belum ngelewatin si perlit ya, Bu? Belum melewati titik eutectoid. Ini yang 727 ini adalah garis eutectoid ya. Jadi gimana Yusuf tadi pertanyaannya? Ya jadi kayak apa? Udah ada. Jadi ferritnya itu nggak berubah lagi kan, dia udah ferrit nih. Dia stabil dong ketika dia melewati
garis itu karena sama-sama masih ferrit fasanya. Yang berubah adalah austenit, dia udah nggak bisa ada lagi karena udah melewati garis transformasi dia. Sehingga seluruh austenit itu berubah menjadi ferrit dan Fe3C gitu. Oh iya Bu, paham Bu. Oke, sekarang kita next ya ke hyper. Ada lagi nggak yang belum paham nih? Nah, kita lanjut ya. Next adalah oh ya, ini nggak usah lah. Kalian nggak usah lah ngitung-ngitung. Mau ngitung-ngitung nggak? Kalau bisa sih enggak, Bu. Ya udah, skip. Ya udahlah, nggak usah itu. Rumit. Nah, ini hyper. Nah, kita ambil hypernya itu kira-kira bajanya di 1,3% karbon. Ya, kita tarik garis yang warna merah. Dimulai dari temperatur 1000 derajat. Dia terbentuk apa? Austenit, Bu. Austenit. Oke. Sama. Di sini muncul yang merah ini adalah apa? Cemented, Bu. Cemented Fe3. dibatas. Mana cemented? Betul. Good. Pinter ih. Lalu ini adalah betul. Apa? Di sini apa? Itu austenit plus cemented, Bu. Cementednya makin Fe3. besar. Fe3-nya makin besar di batas butir. Itu Kebayang nggak? austenitnya udah nggak ada ya? Bedanya, austenit udah nggak ada. Kebayang nggak bedanya apa? Langsung kebayang. Bayang, Bu. Sangat terbayang. Oke ya, jadi ternyata walaupun dia ada di satu fase yang sama, bisa jadi ada fenomena yang beda. Contohnya kayak gini, gitu ya. Kalau yang tadi, saya wrap up sedikit mungkin yang agak masih bingung. Kalau yang tadi, di batas butirnya adalah ferrit, duluan yang terbentuk. Ya, karena di sininya dia melewati fase alpha plus austenit. Sedangkan kalau yang dia lebih dari 0,76 atau hypereutectoid, dia terbentuknya di batas butir terbentuk cemented duluan. Maka yang ada proeutectoidnya adalah cemented gitu. Oke? Kita lanjut. Itu misal dipanaskan kan Gimana? kan buat bentuk struktur austenit sama cemented itu harus dipanasin ya, Bu. Betul. Setelah didinginkan itu strukturnya ganti lagi atau Lah ini. Oh, maksud kamu gini. Nih ya, oke, saya paham pertanyaannya. Jadi gini kan, ini kan adalah proses pendinginan yang kita amati, ya kan? Terus kamu pengen nanya nih, misal dia udah jadi kayak gini Sebenarnya strukturnya juga ya, Afnan? oh iya, Bu. Nah, ini kan misalkan udah jadi strukturnya kayak gini ya, misalkan nih. Terus kamu panasin lagi, ya kan? Iya. Kamu panasin lagi yang udah jadi pendinginan kayak gini, udah hasil akhirnya gini nih materialnya gini. Terus kamu panasin lagi. Nanti hasilnya gimana? Ya tetap sama, akan berulang terus kayak gini. Selama di temperatur yang sama ya. Misal mau digunain di suhu ruangan gitu harus gimana, Bu? Ya ini adalah di suhu ruang dong, dia udah nggak akan berubah lagi. Udah di 400 ini, udah yang bawah ini udah. Ya kita nggak mungkin kita lihat di mikroskop ada 1000 derajat kan sebenarnya. Sebenarnya gitu, iya. Jadi nanti ketika dia dipanasin lagi, ini bisa berulang kalau metode pemanasan dan pendinginannya tetap sama. Dia akan menghasilkan fasa yang sama. Nah, menyambung ke pertanyaannya Afnan, kita bisa mengubah. Jadi tadinya dia kayak gini, kita pengen ubah nih fasanya supaya bisa dapet tadi kekerasan yang lebih tinggi. Bisa kita ubah. Kita ubahnya dengan sebuah modifikasi namanya heat treatment atau perlakuan panas. Ini saya skip aja. Oh, enggak deh. Ini bisa ada yang saya jelasin. Nah, di sini ya, ini menjelaskan kalau ferrit semua tuh kayak gini nih, kira-kira gambarannya. Ini hasil dari mikroskop. Kalau ini tadi ferrit yang warna putih 50%, nah 50% lagi perlit yang garis-garis. Nah, kalau ini seluruhnya perlit jadinya kayak gini, garis-garis. Ini nyata ya, di dalam baja nih aslinya begini. Nah, kalau ini tadi, berarti kalau yang B itu apa tadi? Hipo apa hyper?
Hipo Bu. Hipo. Kalau yang D, Hyper Bu. Hyper. ya bener kan ya, 0,4% kan di bawah 0,7, yang D lebih dari 0,7. Oke, good. Nah, kita akan masuk ke heat treatment, yaitu sebuah perlakuan yang sudah saya ulang berkali-kali bahwa ini adalah sebuah modifikasi untuk baja sehingga kita bisa dapat kekerasan yang lebih tinggi dengan mengubah fasanya, ya, dengan cara memanaskan lalu kita variasikan pendinginannya. Yang pertama, kalau kita taruh pendinginan yang lambat, hasilnya jadinya kayak perlit yang tadi itu perlit ya. Lalu ada juga pendinginan sedang, kita bisa dapat fasa bainit. Lalu kalau kita dinginkan secara cepat, itu dia akan dapat fasa martensit. Nah, ketika kita panaskan lagi, kita bisa dapat tempered martensit atau martensit yang bisa lebih baik sifat mekanisnya. Nih, untuk sifatnya ini nih, semakin tinggi kekuatannya tuh ke atas ini nih, dari mulai perlit, bainit, martensit. Nah, kalau ductility-nya menurun, jadi yang paling ductile atau lunak itu ke bawah, ya kan, dia memang berbanding terbalik ya, kekuatan dengan lunak. Bentar-bentar nih, ada yang join lagi nih. Wait, oke. Lanjut. Ini perlu saya jelasin lagi nggak ya? Nggak usah deh. Nih ya, jadi tadi semakin tinggi kadar karbon ya, tensile strength sama yield strength-nya semakin tinggi. Tadi yang tensile itu yang warna merah, sedangkan yang warna hijau itu adalah yield strength. Oke, dia menggambarkan dua sifat mekanis yang paling dominan. Oke, nah kalau untuk tadi ini kan kita berbicara, ini ada batasnya di 0,76 tadi hipo sama hyper ya. Nah, semakin meningkat kadar karbonnya, tensile strength-nya semakin meningkat. Si yield strength-nya juga sama. Sedangkan elongasi atau ductility akan menurun. Sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, di sini kita berbicara tentang fasa martensit, kekerasannya. Ya, ini adalah kekerasan dari fasa martensit dan fine perlit. Kalau martensit semakin tinggi karbon itu parabolik ya ininya grafiknya. Nah, jadi kekerasannya bisa kita lihat antara martensit dengan perlit itu jauh ya, lebih tinggi jauh kekerasannya martensit. Jadi kenapa kita biasanya para engineer itu memodifikasi baja yang memiliki fasa perlit, normalnya dia perlit kalau pendinginannya normal. Kenapa sering dimodifikasi adalah karena dia ingin dapat fasa martensit yang memiliki kekerasan jauh di atas fasa perlit gitu. Nah, oke. Tadi sudah saya jelaskan tujuan dari perlakuan panas ya. Jadi itu adalah siklus pemanasan dan pengaturan laju pendinginan. Bisa dimodifikasi slow cooling, pendinginan sedang, pendinginan cepat gitu ya, untuk menghasilkan sifat yang diinginkan. Nah, dasarnya tadi kalau misalkan transformasi yang normal itu adalah diagram EV-EV3C, sedangkan kalau pada heat treatment adalah diagram triple T ya, atau transformation, temperature time, dan CCT, continuous cooling transformation, dengan tujuan untuk mendapatkan dua fasa yang nggak ada di fasa normal, yaitu martensit dan bainit. Fasa ini dinamakan fasa metastabil. Ya, ini adalah berbagai contoh perlakuan panas. Jadi ada perlakuan panas yang namanya pelunakan atau annealing untuk menghilangkan stres, tegangan di material, atau untuk mempersiapkan sebelum diubah bentuk. Itu masuk ke dalam proses heat treatment juga. Lalu ada juga salah satu proses namanya adalah proses hardening ya, atau pengerasan, di mana di sini kita menyiapkan logam untuk jadi produk jadi, untuk dapat sifat mekanis yang maksimal.
Nah, ini contoh diagram TTT atau CCT di mana memvariasikan temperatur dengan log waktu. Log waktu ya ini ya. Jadi di sini kita mulai pada fasa yang sama. Kita mulai di tadi mungkin di sekitar 1000 derajat, di mana fasanya sama-sama austenit. Ini kita memvariasikan berbagai laju pendinginan. Yang pertama, ketika kita mendinginkan sangat cepat, kita akan bisa mendapatkan, ini yang ungu ya, yang cepat banget. Kita akan bisa mendapatkan fasa martensit. Ya, ketika menyentuh martensit start dan martensit finish gitu. Jadi dia harus cepat. Ini beda ya. Ini teman-teman bayangkan diagram ini beda sama FE3C tadi, beda. Ini adalah diagram TTT dan CCT. Lalu yang kedua, kita mau dapat fasa yang sedang, pendinginannya yang sedang. Kita akan dapat fasa bainit. Kalau laju pendinginannya lambat, kita akan dapat yang normal seperti tadi adalah fasa ferit dan perlit. Gitu. Nah, ini sebagai bahan kalian untuk nanti praktikum. Saya sedikit aja mudah-mudahan, nggak tahu ya, nanti dapat dosen heat treatment-nya, praktikumnya saya atau bukan. Ini saya bekelin aja nih, nanti jadi teman-teman melakukan pemanasan sampel di dalam furnace, lalu nanti teman-teman quenching ya dengan berbagai media pendingin, ada oli, ada air garam, dan ada udara. Nah, kalau nanti mungkin cuman ada semua deh, ada air garam, oli, sama udara. Nanti prakteknya gitu. Nah, itu nanti beda-beda. Yang mana menurut teman-teman pendinginannya paling cepat? Air, Bu. Medianya, Bu. Medianya. Air, Bu. Oli, Bu. Oli. Air garam. Lelehan garam, Bu. Lelehan garam itu Bu quench. Ya, air garam. Maksud paling saya garam. cepat. Oke, yang kedua apa? Yang kedua paling cepat. Oli, Bu, oli. Paling Oli. cepat air. Semprotan Air. Air, Bu. Yang ketiga Oli, Bu. oli. Bu. Yang terakhir Gas Udara, atau Bu. Gas atau udara. udara. Jadi dibiarin aja ya, nggak dikasih media apa-apa gitu. Nah, lalu dilakukan tempering atau pemanasan kembali. Nanti mekanisme praktikumnya akan tergantung kepada dosennya sih gitu. Oke. Apa sih yang terjadi gitu siklusnya? Jadi ketika ini awal nih ya, materialnya kalian dapat sampel nih. Nah, itu kan dipanaskan. Terjadi pemuaian ya. Lalu nanti ada transformasi dari ferit karena dia naik ferit ke austenit. Nah, di sini ada di holding dulu beberapa menit, 15 menit, 10 menit. Lalu di quenching atau didinginkan secara cepat tadi, ditaruh ke medianya masing-masing. Ada yang dicemplungin ke air, ada yang dicemplungin ke air garam, ada yang ke oli, ada yang dibiarkan di udara gitu ya. Nah, ketika dibiarkan saat ini pas di holding itu kan baja sangat lunak karena dia fasanya austenit semua kan. Nah, ketika dia di quenching, dia akan didinginkan secara cepat untuk media-media yang cepat. Nah, di sini ada transformasi dari austenit balik lagi ini adalah transformasi pemuaian ya. Nah, di sini baja akan menjadi martensit, di mana martensit itu martensitnya masih yang stres karena dia didinginkan secara cepat sehingga dia tegang gitu ya. Lalu masih ada austenit sisa, ada karbida sisa, dan yang lain-lain. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa tambahkan lagi perlakuan panasnya ya dengan cara tempering. Tempering itu memanaskan kembali tapi tidak setinggi saat sebelumnya. Jadi temperaturnya itu hanya sekitar sepertiganya dari yang awal, pemanasannya awal. Nah, tempering ini akan mengubah martensit yang stres ya, yang tadi yang rapuh akan menjadi martensit temper ya. Lalu itu memiliki ketangguhan yang lebih baik gitu. Bisa 2 kali temperingnya kalau butuh. Nah, ini bisa kita atur gitu. Sehingga nanti di akhir kita harapkan hasilnya adalah martensit temper bersama karbida dan lain yang memiliki sifat mekanis yang baik. Tuh.
Jadi setelah quenching itu nanti biasanya ada tegangan sisa, pokoknya yang akan membuat si sampel kita, material kita itu rapuh, dimensinya nggak stabil dan lain-lain, sehingga perlu kita tambahkan tempering gitu. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, mau tanya Bu. Menanya Bu, yang tukang barusan berarti kalau Di resen dulu, resen. Oke, siapa dulu? Kausyar. Oke. iya Bu, itu yang barusan Ibu boleh ke slide sebelumnya nggak Bu? Yang terakhir tadi Bu. Bentar, wait. Yang mana? Sebelumnya lagi Bu. Nih. Iya. Enggak, yang tadi Bu. Yang setelah ini. Yang ada Ini. Iya. Berarti kalau misalkan dilihat keras kuat tangguhnya gitu, dicoba dulu dong Bu, diketok dulu atau gitu. Bagaimana? Enggak. Mekanismenya, enggak, ini teorinya. Teorinya adalah ketika material itu di quenching, dia itu akan menghasilkan martensit kan, ya, martensit. Di mana karakteristik martensit itu memang memiliki kekerasan yang tinggi, ya. Tapi pada aplikasinya itu dia karena kekerasannya sangat tinggi sehingga dia brittle atau rapuh. Nah, makanya butuh ditambahkan lagi treatmentnya, yaitu tempering. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi kebanyakan material emang harus di tempering 2 kali ya Bu? Lebih dari sekali ya Bu? Enggak juga, kalau dia materialnya didinginkan secara normal seperti ferrit atau perlit pada umumnya nggak apa-apa, tapi kalau dia merupakan hasil quenching, nah dia butuh di treatment, gitu sih sebenarnya. Oh, berarti kalau quenchingnya kecepatan harus ya Bu ya? Kalau dia di quenching, dia harus ditambahkan treatment tempering. Tapi kalau dia didinginkan secara normal, slow cooling, seperti tadi dapat ferrit, perlit normal ya, itu nggak perlu di heat treatment, gitu. Oke Bu, makasih Bu. Maaf Bu. Oke. Yang lain, siapa? Mau tanya Bu, saya Bu. Siapa tuh? Iya, saya Muhammad Yusuf Bu. Yusuf, oke. Jadi pertanyaan saya gini Bu. Misalkan tadi material itu dipanasin ya Bu. Nah, setelah dipanasin kan di quenching. Quenchingnya itu kira-kira kan 15 menit. Nah, kemudian kan holding ya 15 menit. oh iya. Kira-kira segitu ya Bu. Itu kan di quenching. Nah, terbentuk martensit ya Bu. Itu kan masih belum kuat lah, cuman baru keras. Nah, biar keras itu kan ditemper gitu lagi ya Bu. Biar tangguh. Biar Kalau ini tangguh. kerasnya udah, kalau martensit itu udah sangat keras. Setelah ditemper kan itu biar tangguh ya Bu. Nah, itu berarti udah nggak perlu lagi di quenching ulang ya Bu? Enggak. Karena gini, tadi kan sudah kita jelaskan ya Yusuf. Gak apa-apa, ini saya maksudnya senang nih pertanyaan kamu, bagus ya. Jadi kan kita tadi udah lihat bahwa setiap fasa itu punya kekerasan yang berbeda ya Yusuf ya. Nah, si martensit sendiri ini kan kekerasannya udah cukup tinggi nih. Ya kan? Tadi udah 500 sekian gitu ya. Tandanya kita udah dapat fasa yang kita inginkan. Hanya saja kita mau improve, selain dia keras, kita pengen ningkatin ketangguhannya juga gitu kan. Nah, ketika hasil dari temper itu tetap dia martensit, tetap kekerasannya tinggi, tapi ketangguhannya tinggi juga. Jadi nggak maksud kamu kan gini ya, ketika udah ditemper takutnya nggak keras lagi, gitu nggak Yusuf? Nah iya Bu. Iya kan. Nah maksudnya setelah dia ditemper dia tetap martensit, jadi dia tetap punya kekerasan yang tinggi. Hanya saja kita tingkatkan juga ketangguhannya, gitu. Oh iya Bu, siap Bu. Terima kasih. Oke. Lagi siapa? Abdul Hakim Bu. Udah resen Bu. Oh ya, Fakih. Ibu, ini pertanyaan saya jadinya begini Bu. Jadi kan itu kan tadi pendinginan ada media namanya air garam. Itu terjadi reaksi kimia atau emang pakai air garam suhunya lebih rendah dibanding air biasa Bu? Itu Ya, gimana? nggak ada reaksi kimia. Emang dia suhunya lebih rendah aja Bu? Apa gimana? Iya, Kenapa nggak pakai air es batu Bu? bisa juga. Oh bisa juga. Jadi kagak ngaruh ya Bu ya? Jadi kalau air garam itu mempercepat laju pendinginan. Sama aja, maksudnya kita mau pakai variabel apa aja. Kalau biasanya di praktikum kita pakai air garam gitu aja.
Oh, oke Bu. Terima kasih Bu Tina. Oke. Yang lain? Siapa? Mohon maaf belum muncul. Oke, Bondan. Mm-mm. Hmm. Hmm. Oke. Terima kasih Bondan. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Saya mau ngejelasin soal ini. Ada lagi nggak? Masih banyak nggak? Cuman izin tadi di Facebook minta Oh Astra. iya. Saya, nah, Bu. ganti. Terakhir kayaknya Bu. Saya Bu. Siapa itu yang terakhir? Rio. Rio. Iya, kenapa Rio? Ini Kurnia mau nanya. Kurnia lagi. Apa yang terjadi jika tahap quenching itu terjadi pengulangan sekitar 2 atau 3 kali, Bu? Oke. Oke, bentar. Kalau gitu saya jawab Bondan dulu. Kirain saya udah kelar. Bentar ya, nih saya jawab Bondan. Tadi Bondan pertanyaannya adalah kenapa quenching itu dilakukan bertahap gitu ya? Dilakukan cepat, nggak bertahap aja, ya kan? Bentar, saya cari dulu slide-nya. Bentar, saya ini. Ini kelihatan nggak? Belum ya? Bentar. Bentar ya, saya ituin dulu. Bondan, hubungannya dengan ini, dengan strukturnya, ya, struktur kristalnya. Jadi tadi kan kita austenit nih. Kalau kan kita berawal dari austenit kan untuk melakukan pendinginan, ya Bondan ya. Nah, ketika kita mendinginkannya secara lambat, itu jadinya ferrit. Jadi transformasi dari FCC, austenit ini kan FCC ya, phase centered cubic. Itu bisa bertransformasinya kalau lambat itu menjadi BCC. Nah, untuk bisa menjadikan dia HCP, dia harus, Martens itu HCP. Dia harus didinginkan secara cepat. Itu hubungannya adalah tentang fisika atom. Gitu, Bondan. Ya, mau saya lanjutin, ntar kita kelenger ngejelasinnya. Ya, jadi hubungannya adalah kalau dia dinginkan secara lambat, dia menjadi BCC gitu. Sedangkan kalau kita mau dia menjadikan dia HCP ya atau si martensit ini harus secara cepat supaya bisa terperangkap atomnya gitu. Cukup Bondan? Oke, lanjut. Silakan tadi Rio, kenapa Rio ya? Rio bilang kalau quenchingnya berulang-ulang jadinya apa? Iya, Bu. Ya, quenching itu adalah diawali dengan adanya pemanasan terlebih dahulu sampai dia mencapai titik austenit. Benar nggak? Maksud Benar, kamu quenchingnya itu dia udah quenching dipanasin lagi atau quenching terus? Oh iya, seperti itu, Bu. Nggak dipanasin dulu? Dipanasin, Bu. Tetap dipanasin lagi. Baru langsung di quenching lagi, Bu. Nggak akan ada masalah. Mau dia ke 1000 kali digituin juga tetap sama Oh, makasih, Bu. hasilnya. Tapi sifatnya tetap sama, sifat mekanisnya, Bu. Iya, tetap sama. Selama dia dipanasin dulu, akan tetap jadi austenit dulu. Akan tetap seperti itu, sama. Oke, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Saya senang nih, kelas ini aktif, banyak yang nanya. Berarti merhatiin. Oh ya, insya Allah pekan depan kita akan kelas offline. Kalian paginya ada kelas nggak? Nggak ada kan ya? Tidak ada Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke. Nanti saya info ke Gavi ya. Apaan Bu? Kelas dan lain-lain. Jam berapa Bu? Gimana nih, kita sepakati dulu aja. Mau jam 10 apa jam 11? Jam 10 aja Jam Bu. 10 aja ya. Jam 10, 10. jadi nanti jam 12 sudah selesai gitu. 7:30 Bu. Pagi 10. deh. Ya udah, jam 10 nanti kalau jadi saya info ke Gavi. Ini insya Allah ya, ini baru rencana saya.
Oke. Minggu depan Jadi kalian silakan dicatat dulu apa yang mau ditanyain. Nanti minggu depan kita review sebelum UAS. Karena UASnya saya mau offline juga. Hihihi. Ibu gizi-gizinya yang mana aja Bu? Nah itu minggu depan kita bahas. UASnya apa Bu? Temanya Apa? PG atau esai Bu? Esai lah. PG mah. Berapa Bu? Gampang nanti. Berapa soal Bu? Enggak, Dua, Bu. saya belum bikin soal. Bu online aja Bu, asal Bu. Enggak. Biar seru Bu, online Bu. Soalnya gampang, cuman kalian harus paham aja gitu. Saya mah kalau bikin soal mah nggak pernah susah-susah, tuh tanya aja yang pernah. Pengetahuan teknik. Ada hitung-hitungannya nggak Bu? Soalnya ada review hitungan. materi. Boleh Rio, akun Bu. kenapa Rio? Rio, kenapa Ya, Rio? Ibu yang Langsung pada resen semua ini. Nggak dulu, semester saya 2 stop share dulu. soalnya Apa? semester 2 Ibu soalnya cuma review materi PPT doang. Gampang kan? Lumayan. Iya, gampang. Tenang aja. Itu siapa yang ngomong? Rio kan? Iya Bu. Iya, gampang. Udah tenang aja. Yang penting paham. Tapi nggak open book. Makanya yang penting paham. Tapi soalnya gampang kok. Ada semua di slide. Daripada saya kasih open slide tapi nggak ada di situ. Mendingan kalian belajar terus nanti keluarnya dari situ gitu kan. Kurnia, kenapa Kurnia? Halo, Kurnia. Ini Bu, mau nanya Bu. Yang tadi kan kata Ibu apa setelah ditemper itu mekanisnya nggak berubah ya Bu? Mekanisnya berubah. Sifat mekanisnya berubah setelah ditemper Bu? Ketangguhannya meningkat, kekerasannya enggak. Ketangguhan kan sifat mekanis juga. Oh iya maksudnya jadi tingkat kekerasannya tetap tapi dia lebih tangguh gitu Bu? Bukannya kalau misalnya baja itu kalau dia tangguh kekerasan malah turun Bu? Iya, cuman gini loh maksudnya. Gimana pertanyaan kamu berarti? Kekerasan Jadi- meningkat, ketangguhan. Oh iya. Iya. Maksud kamu adalah brittleness, bukan hardness. Iya kan? Jadi Iya, Bu. ketangguhan. Jadi baja itu semakin keras. Oh iya, berarti gini maksud saya. Jadi semakin tinggi kekerasan, dia makin keras, dia makin brittle. Gitu ya maksudnya Kurnia ya. Iya Bu. Sehingga kalau dia semakin brittle, artinya ketangguhannya rendah gitu ya. Iya. Oh ya, sorry. Berarti maksud saya gini. Jadi kan kekerasan martensit itu kan ada range-nya ya. Tadi yang ada di tabel itu kan nggak berbentuk range, hanya dikira-kira satu angka aja gitu kan. Nah maksud saya di situ kita mencapai range dari fasa itu, tapi ketika sudah ditemper dia akan agak sedikit berkurang, tapi masih ada di fasa martensit gitu loh. Jadi bisa mentoleransikan ketangguhannya. Bener Kurnia bilang. Jadi kekerasannya menurun, tapi maksud saya tidak sampai melebihi batas minimum kekerasannya dari martensit. Jadi dia tetap punya kekerasan yang tinggi, tapi ketangguhannya bisa kita tingkatkan juga, gitu Kurnia. Oke Bu, makasih Bu. Ya, thank you Kurnia. Bagus. Oke, udah oke ya. Sip, kalau gitu saya tutup. Bentar, saya mau panggil itu dulu, daftar kehadirannya saya cek dulu. Karya. Ini kelas 3B. Wait. Nasiron. Hadir Bu. Akbar. Bu, hadir Bu. Device saya speakernya rusak Bu. Oh ya, oke. Rizky. Tri. Hadir Bu. Rizky nggak ada. Fasil udah ada. Fakih. Fakih selalu hadir Bu.
Ihsan, Hadir Bu. Raffi, Raffi. Kayak dari tadi rame juga sih Raffi. Hadir Bu. Raffi, Ihsan. Hadir Bu. Oh, Ihsannya ada 2. Ayu. Bu Raffi hadir Bu. Tadi kagak pencet-pencet. Oke, Ayu. Hadir. Afnan. Ayu udah sembuh belum Ayu? Ayu kemarin sakit ya? Iya Bu. Sekarang gimana Ayu kabarnya? Tadi nyaut. Iya, tapi suaranya kayak masih lemas banget gitu. Iya masih sakit lagi Bu. Ya ampun. Semoga cepat sembuh ya Ayu. Afnan. Kasih Bu. Afnan hadir. Kurnia hadir. Gavi. Hadir Bu. Kausyar hadir. Yusuf. Hadir Bu. Hadir Bu. Nathanael. Bu Kausyar hadir Bu. Iya udah oke. Nathanael. Hadir Bu. Fazlur. Hadir Bu. Amando. Hadir Bu. Rio. Hadir. Rafa. Dias. Hadir Bu.